ziarah. Oh, ini ditinggal saya kawan, karena lampunya tidak fungsi rupanya ini. Sebenarnya ada lampu namun tidak hidup. Waktu tidur malam harinya mimpi kayak wakil itu Rabu. jumpa. Oh ya, ya. Artinya itu soal. Ini gerbang menuju Pujuk Abdus Somad. Ini di sekitar sini kawan, seperti ini kawan. Tadi malam katanya ada tamu dari Madura, ziarah ke Asta Pujuk Abdus Somad. Yang sini kawan, ini tangganya agak tinggi. Oh, ini ditinggal saya kawan, karena kalau cepat kameranya bergetar. Karena kamera ini tanpa stabilizer. Terus masih naik. Oh, lampunya tidak fungsi rupanya ini. Sebenarnya ada lampu namun tidak hidup. Oh, ngos-ngosan kawan. Area Pujuk Mbah Husin non. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kayu besar kawan, namun tidak kelihatan. Gelap. Oh, lumayan tinggi kawan. Di sini Ustadz Nur Hasan ini membaca hasbana, surat waqi, doa, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagaimana dibaca di Majlis Hasbana Genggong. Kemudian rotib. Assalamualaikum ya Hadratus Syekh Yai Abdus Somad. Alhamdulillah sudah nyampe kawan. Oh, kebetulan juru kuncinya tidak ada. Biasanya terus bermalam di sini, jaga di sini. Ntar lagi kami ngaji di sini kawan, membaca zikir subhanah di makbarahnya Pujuk Yai Abdus Somad. Kata Pujuk katanya terambil dari kata Madura sebenarnya. Pujuk yaitu
sebelum sopu dan sesudah sopu tojuk. Tojuk maksudnya duduk, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut pujuk. Jadi pujuk sebelum subuh dan sesudah subuh tojuk. Tojuk maksudnya duduk, kawan. Ustadz Nur Hasan masih wudhu. Ini kamar mandinya. Assalamualaikum. Di sini musola, kawan. Rencana mau bertanya-tanya ke juru kunci, namun kebetulan beliaunya masih belum datang, kawan. Semoga nanti setelah zikir juru kuncinya datang juga. Oh, ini ada fotonya Al-Arifillah Wali Kutub Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin Genggong. Ini, kawan. Dan di sini juga ada pujuk Mbah Panggung. Assalamualaikum. Sejarahnya saya tidak tahu, kawan. Rencana mau langsung tanya kepada juru kunci. Mungkin nanti beliaunya hadir. Alhamdulillah, sekarang barusan setelah berzikir dengan Ustadz Nur Hasan beserta mertua dari Ustadz Nur Hasan. Ini sekarang saya mau bincang-bincang dengan beliau. Semoga apa yang beliau ceritakan nanti bisa memberikan motivasi juga pada kita, semangat berziarah kepada leluhur di tiap desa. Kan itu biasanya pasti ada pujuk, atau ya disebut dengan pujuk, yaitu sebelum subuh dan sesudah subuh itu tojuk. Tojuk maksudnya duduk, artinya berzikir pada Allah. Langsung saja saya tanya kepada Ustadz Nur Hasan, ini rencana ziarah ke pujuk ini berapa malam, Ustadz Nur Hasan? Mungkin bisa diceritakan. Kurang lebih sekitar 15 hari, 15 malam. Oh, sudah 15 malam yang sudah dijalani. Rutin tiap malam. Oh ya. Terus untuk kedepannya rencana dibatasi sampai berapa malam? 41 hari rencana. 41, bukan 40 ya, 41 malam. Itu kok pas bisa ke sini itu gimana? Awal tahu dengan pujuk ini ada yang ngajak atau Ustadz Nur Hasan tahu gimana? Mungkin bisa diceritakan awal mula. Awalnya saya sering lewat di Berambi. Nah, terus melihat ada wisata pujuk Abdus Somad gitu. Oh ya, di sana di baratnya balai desa ada tulisan lampu gimana? Pujuk Abdus Somad. Wisata pujuk Abdus Somad. Wisata religi pujuk Abdus Somad. Ya. Tulisan lampu gitu ya. Oh, tahu dari itu ya. Ya. Kemudian Ustadz Nur Hasan penasaran itu. Ya, penasaran, pengen tahu di mana asalnya. Akhirnya saya tanya ke orang Berapi, diantarkan ke Asta. Lama-lama diantarkan ke sini. Oh, ada yang ngantarkan, Ustaz? Ada. Karena saya tidak tahu awalnya di mana tempatnya. Belum pernah nyampe ke astanya wujud Kiai Abdus Somad. Yang ngantarkan siapa itu? Orang Berapi namanya Haji Fathor. Haji Fathor. Oh. Awal kesini siang, Malam sekitar jam 8. dengan Bapak juga? Dengan Bapak. Oh, dengan Bapak juga. Itu terhitung awal sudah ya? Terhitung awal, terus dirutinkan tiap malam. Oh, awal kemudian dirutinkan tiap malam
sampai sekarang. malam ini. Di benak Ustadz Nur Hasan itu apa, sudah gimana mengenai pujuk ini? Awalnya saya ragu waktu ke sini Karena memang Iya, tidak tahu ya. karena memang tidak tahu apakah memang betul astanya orang soleh atau tidak. Iya, iya, iya. Tahunya cuma asta keramat. Oh gitu ya, ya. Akhirnya saya Itu terus bertanya-tanya di dalam hati Di gitu dalam ya, hati. tanpa diungkapkan kepada siapapun. betul. Baru kali ini ketika melalui review melalui SBH 2 TV ini. Terus gimana kok sampai sekarang terus berlanjut, ini gimana ceritanya? Awalnya dapat 7 hari, malas sudah kena hujan terus. Oh, Hujan, ada hambatan hujan kendalanya. Oh, hujan, terus hati juga ragu dengan pujuk ini ya, tidak tahu sejarah sejarahnya. mengenai beliau wali atau bukan, orang soleh atau bukan itu ya. Iya. Terus gimana itu kelanjutannya hingga yakin? Akhirnya saya pribadi itu kurang yakin, terus mendingan dalam pikiran tuh kalau yang yakin apa hanya ingat ke astanya Ki Sepo saja, ke Genggong saja, apa dilanjutkan ini. Akhirnya waktu malam istikharah terus tidur mimpi kayak mutawakkil. Oh, di dalam tidur mimpi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Mimpi gimana itu, Ustaz? Saya kan minta petunjuk kalau memang bujuk Abdus Somad ini wali atau orang soleh, saya akan lanjutkan sampai 41 hari. 41 hari, 41 malam itu. Nah, terus malam maksudnya. Iya, ya. Jadi pas waktu tidur malam harinya mimpi kayak wakil itu Rawuh. lupa. Oh ya, ya. Artinya itu sowan. Oh, Ustadz Nur Hasan sowan ke sowan. beliau. Mimpi. Ke Kiai Mutawakkil, ya, ya, dalam mimpi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini jawabnya Mutawakkil. Oh sini leh, masuk leh. Disuruh masuk. Terus Atina disuruh makan bersama satu meja dengan Kiai. Habis lama-lama dalam mimpi, terus mimpi lanjutkan apa yang kamu kerjakan, lanjutkan. Dalam mimpi Kiai Mutawakkil memberi kata-kata lanjutkan kepada Atina. Tidak ngerti apa dilanjutkan apa ke astah bujuk atau yang lain. Tapi Atina dalam tidur itu niatnya kalau memang bujuk ini Orang soleh atau saya akan lanjutkan. Oh Ternyata iya. Mimpi Kiai Mutawakkil Allah disuruh melanjutkan Lanjutkan itu. Oh iya, iya. Jadi Atina lanjutkan sampai sekarang ini. Mungkin berarti kesimpulannya Kiai Abdus Somad ini betul-betul orang soleh itu ya, melalui mimpi itu jawaban itu. Terus dalam mimpi Kiai di samping dawuh seperti itu, apa memberi sesuatu pada Ustadz Nur Hasan? Kiai sempat memberi baju. Artinya juga sempat cerita ke bapak seperti itu. Iya, iya. Dikasih baju, ini leh pakai leh. Nah, setelah Atina ngambil baju dari Kiai Mutawakkil Allah, Atina bangun. Atina ambil, mau pulang pas bangun. Iya, iya. Sampai cuma mimpi itu sampai Atina nerima baju. Oh iya, iya, iya. Jadi mimpi itu ditutup, diakhiri dengan Ustadz Nur Hasan menerima baju yang diberi oleh Kiai Mutawakkil itu. Iya. Hingga dipakai itu oleh Ustadz Nur Hasan. Enggak, belum dibawa pulang. Oh, dibawa pulang. Belum dipakai. Oh, namun kan sudah diterima ya. Iya. Oleh beliau diberikan, disuruh pakai itu ya. Oh. Jubah tangan panjang warna biru warnanya. Oh gitu ya, ya. Semoga itu jawaban dari apa yang menjadi unek-unek Ustadz Nur Hasan mengenai pujuk Abdus Somad. Apakah beliau ini betul-betul orang soleh atau bukan? Alhamdulillah hasil istikharah menunjukkan bahwasanya beliau ini
dan Kiai Mutawakkil yang rawuh, dan beliau menyampaikan bahwasanya lanjutkan, kan seperti itu Ustaz. Ya, semoga betul-betul apa yang menjadi hajat atau keinginan Ustadz Nur Hasan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Puju Abdus Somad ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi Ustaz? Sudah, terima kasih Ustadz Nur Hasan dan juga mertua Ustadz Nur Hasan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami menuju pulang sudah kawan. Semoga barokah. Bersama Ustadz Nur Hasan beserta mertuanya. Yang awalnya Ustadz Nur Hasan ini kurang begitu yakin dengan Puju Abdus Somad, karena memang Ustadz Nur Hasan tidak tahu cerita mengenai Puju Abdus Somad. Setelah istikharah dan alhamdulillah terbantu dengan mimpi Kiai Mutawakkil, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, di mana beliau dawuh untuk dilanjutkan, sehingga Ustadz Nur Hasan melanjutkan ziarah ke Puju Abdus Somad ini hingga malam sekarang. Saya tanya-tanya ke Ustadz Nur Hasan, sekarang kalau tidak keliru yang ke-15 kalinya ke sini, yang direncanakan hingga 41 malam. Ini saya di belakang kawan. Semoga dapat barokahnya Puju Abdus Somad. Sampai sini sudah biasa nih kawan, tanpa ada tangga seperti yang tadi. Oh, ini di sini gelap gulita. Bukit kawan. Menuju Ustadz Abdus Somad, bukit. Dan ini terus turun. Untuk sepeda tidak bisa hingga ke atas, maksudnya ke sekitar area makam Puju Abdus Somad, melainkan dititipkan ke rumah warga. Untuk air sini luar biasa lancar kawan.